Kembali lagi bersama saya, Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society. Dan hari ini saya bertemu dengan salah satu teman kita dari member komunitas kita juga yang udah lama saya ikut berteman. Dan kita juga sering ngobrol bisnis, curhat bareng, mentorship bareng ya. Ini dengan Pak Mario. Pak Mario. Susah-susahnya gitu ya. Susah-susahnya ya. Iya. Pak Mario, perkenalkan diri dong, bisnisnya apa aja sih? Oke, kenalin, nama saya Mario. Ya. Kita ada beberapa bidang bisnis yang kita jalanin. Kita ada office management building. Office management. Namanya apa tuh office management? Alpha Workspace. Alpha Workspace. Alpha Workspace, ya. Tempatnya di Dan Mogot. Kita di dekat Indosiar tempatnya. Kita bikin space untuk perusahaan, tapi konsep kita lebih ke small office. Ya, oke. Office kita itu buat ukurannya antara 8 sampai 35 meter persegi. Ini buat pengusaha-pengusaha yang baru mulai ini boleh nih ya untuk daripada sewa office sendiri kan gitu ya. Benar. Jadi di tempat kita tuh ada yang dia awal mulai buka di situ, kemudian jalan setahun 2 tahun, dia pindah. Udah lebih berkembang bisnisnya gitu. Nah terus apalagi bisnisnya? Kayaknya tadi saya belum ceritain nih, Pak Mario Fabianus ini bisnisnya banyak banget nih teman-teman. Dia ada Alpha Workspace, terus dia juga ada logistik, ada Holy Land Tour, ada apalagi? Coba ya diceritain satu-satu Pak. Yang logistik gimana logistik? Jadi kedua kita ada bisnis tracking, ekspedisi darat. Jadi awalnya itu bisnisnya mertua, orang tua punya, dari tahun 85. Jadi kita kerja sama Indofood untuk ngirim Indomie. Kemudian tahun 2018 itu kita mulai ada pengembangan. Jadi kita mulai coba buka market baru. Kebetulan dapat konsumennya kirim peti kemas. Nah, jadi jenis mobilnya juga beda. Kita bikin PT baru yang khusus untuk pengiriman peti kemas. Ini mulai dari tahun 2018. 2018. Tapi perusahaannya sendiri berdiri dari tahun 85. Tahun 85 ya, karena ini jadi tadi satu manajemen. Satu manajemen, oke. Itu kan tadi yang peti kemas. Terus ada apa lagi yang Holy Land Tour. Jadi tour and travel khusus Holy Land. Jadi ziarah Kristiani, Katolik Kristen. Namanya Inside Tour. Itu berdiri tahun 2017. Terus kalau bisnis pertama banget yang benar-benar saya bangun dari nol. Semuanya dari nol sih, kecuali yang mertua punya tadi. Itu yang pertama itu kontraktor AC. CMS Maintenance. Itu gimana tuh mulai prosesnya dulu? Ya awalnya biasalah ya, lulus sekolah SMA, masuk kuliah gitu, mulai dikenalin sama MLM waktu itu. Saya jalanin MLM kurang lebih hampir 4-5 tahun. Cukup berkembang kita punya tim. Mantap. Terus kemudian penghasilan juga lumayan buat anak lulusan SMA gitu ya. Seminggu ya adalah 15-20 juta seminggu. Wih, mantap dong kalau kita jago jualan nih. Jago jualan. Kemudian terus. di tahun setelah itu kita sempat pindah beberapa MLM, saya sempat pindah beberapa MLM. Kemudian masuk asuransi juga, sempat di asuransi. Kemudian buka warung makan kecil-kecilan, impor alat sulap kecil-kecilan, impor alat sulap semua dikerjain nih. Terus saya pernah juga buka stand alat sulap waktu itu Central Park Mall yang baru buka di lantai Carrefour-nya doang. Baru buka tuh lantai paling bawah. Jadi sewanya kan masih murah tuh. Jadi saya masuk jualan alat sulap. Kemudian sempat jadi professional magician juga pernah. Professional magician. Karirnya loncat-loncat ya? 2 tahun ya, 2 tahun. Bantuin nyokap, bantuin bokap, kebetulan punya bisnis juga. Ke AC gimana tuh jadinya? Nah itu jadi awalnya itu saya lihat ada tukang AC datang ke rumah. Kemudian jam 10 pagi dia cuci 3 AC, dapat 100.000, 105. Waktu itu 35.000 cuci AC bro. 35.000. Terus kalau saya hitung sehari 3 rumah, udah 300.000 kan? Sebulan 9 juta. Saya mikirnya waktu itu gampangnya gitu aja. Akhirnya saya coba pelajari, modalnya juga kecil. Modalnya kecil, kemudian saya pinjam rumahnya orang tua, ada rumah kosong waktu itu. Saya pinjam, kita buat kantor awal. Nah itu 2011 bulan Oktober, saya ingat. 2011 bulan Oktober. Kemudian 2012. Itu usia berapa tuh kalau boleh tahu? Itu usia berapa ya? Saya 85. 85, jadi 2011 20-an. 21 ya. 21, udah 26 ya? 26 ya? Oke, 26. Oke, 26. Terus? Oke, kemudian, nah 2012, saya cukup bersyukur, saya dikenalin sama ownernya salah satu
boleh sebut? Boleh, Bukan? apa-apa. Boleh. Saya dikenalin sama ownernya Warung Teko. Oke, terus? Ownernya Warung Teko, saya kerjain project dia punya restoran di Peak waktu itu. Ya. Jadi dia punya AC berantakan tuh satu restoran di Peak. Kita rapiin, nah kita dapat kepercayaan. Nah jadi dia buka. Nah jadi Teko itu dia punya berapa grup tuh? Teko, Ikudo, Sumobo, Carnivore, Cut and Grill. Terus, nah itu satu grup semua. Dikerjain semua. Jadi hampir semua dia punya store di luar mall dan di Jabodetabek itu kita yang kerjain semua AC-nya. Nah pada saat bersamaan saya juga bersyukur saya kenal sama satu kontraktor. Dia kerjain project bank. Jadi ada Bank Muamalat, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank DKI. Yeah. Tapi ya kecil-kecil aja, jadi satu ruko, dua ruko gandeng, satu ruko. Itu mulai ngebangun ya? Iya, pada saat bersamaan. Nah di situ bisnis kita mulai lumayan naik grafiknya dari situ. Oh, mulai dari kontraktor AC, terus baru mulai merambah ke yang lain di takeover yang apa? Habis itu yang workspace-nya dulu atau yang logistiknya dulu tuh? Sebenarnya logistik itu banyak dipegang sama istri. Jadi kayak cuman advisor atau ya kita jalan bareng lah. Cuman secara teknis lebih banyak istri yang terjun. Itu dia start dari 2014, 2015 itu sudah mulai terjun istri di situ. Nah kita kan di sini banyak nih kalau ngomongin pengusaha-pengusaha muda tuh pasti ngalamin tantangan, terus sama mereka punya mental block kalau misalkan mau terjun ke dalam dunia usaha. Tadi dimulai tuh benar-benar dari nol tuh, dari mulai MLM, asuransi semua ya. Nah ini ada pas lagi waktu baru pertama kali mulai gimana tuh yang kontraktor AC, tantangannya, challenge-nya, ada apa nggak pas lagi mulai dengan kesulitan seperti itu tuh gimana mentalnya Kak Mario sendiri nih? Saya kalau di AC ya, saya tuh cukup lama. Jadi dari AC 2011, saya mulai bisnis selanjutnya itu baru di 2016 sebenarnya. Jadi saya benar-benar fokus di AC itu kurang lebih 5-6 tahun. Nah tantangan yang saya rasakan di AC itu biasanya nggak jauh-jauh dari project yang nggak dibayar. Project yang nggak dibayar. Terus pernah juga kita simpan material di project di site-nya project, tiba-tiba diambil sama kepala teknisi kita. Nah lo. Terus kita juga pernah project salah hitung, itu juga pernah kita ganti rugi. Kemudian kalau untuk awal banget mulai itu tantangannya lebih ke orang dekat. Mulai karena waktu itu saya ingat saya cerita ke teman saya, teman gereja gitu ya. Kebetulan dia punya saudara tuh main di AC juga. Main di AC. Dan nggak bagus gitu. Intinya nggak bagus. Yeah. Nah cuman waktu itu saya lihat banyak loh perusahaan yang main di AC, tapi suksesnya gila-gilaan. Ada juga gitu. Nah jadi waktu itu saya putuskan untuk saya coba deh. Yeah. Start small gitu ya dari awal. Walaupun ya dengan modal seadanya, tempat juga pinjem punya orang tua gitu. Tahun kedua baru coba untuk bisa ekspansi ya. Tapi bagus justru kalau kita ngelihat emang terkadang kita tuh kalau misalnya terlalu banyak dengerin suara-suara luar, akhirnya kita nggak berani untuk melangkah. Iya, saya setuju. Dan justru kalau tadi kan ada yang sukses, ada yang enggak perbandingannya. Bagus tuh itu kisah yang cukup inspiratif tuh. Pas lagi ngalamin kesulitan tadi ada yang nggak dibayar tuh, perasaannya gimana? Ya makan Indomie. Makan Indomie. Iya, pokoknya diketatin. Yang penting kalau prinsip saya tuh, saya diajarin sama bokap ya. Yang penting itu bisnis nggak merugikan orang lain. Nah, orang lain itu kan luas kan. Mulai dari konsumen, mulai dari kita punya vendor, mulai kita punya supplier, mulai kita punya karyawan. Nah itu kuncinya. Jadi bisnis nggak boleh ngerugiin orang lain. Benar. Apapun kondisinya, saya tetap prioritasin yang penting kita harus bisa bayar gaji. Gaji itu harus dibayar karena itu hak. Yes. Kemudian kedua, kita punya supplier. Nah supplier biasanya kalau kita lagi agak sulit, saya komunikasikan ke mereka. Jadi nggak tiba-tiba hilang gitu ya. Saya komunikasikan, saya minta waktu, saya minta tempo. Atau pernah saya cicil. Kita cicil. Jadi supaya yang penting ada itikat baik gitu ya. Yes. Itu yang saya lakukan di awal-awal bisnis sampai sekarang. Jadi gimana caranya supaya konsumen, terutama konsumen, nggak boleh dirugikan. Nah jadi kalau buat teman-teman yang mau mulai usaha nih, mau terjun nih, kira-kira dari Bro ada masukan? Ya
mulainya dulu. Cuman mulainya itu harus dengan planning pastinya. Mulainya dengan harus planning. Planningnya seperti apa nih kira-kira? Planningnya misalnya kayak survei market, terus dipersiapkan visi misinya apa, gitu. Kenapa sih lu harus bisnis ini gitu, nggak bisnis ini? Ya. Kenapa lu harus mulai? Misalnya kayak contoh dulu gue waktu kenapa harus mulai di AC, karena gue mau merit, gitu. Mau merit. Cuman karena gue punya bisnis belum nggak jelas gitu ya, jadi masih belum fix. Ya. Akhirnya nggak dikasih izin gitu. Lu ngasih makan anak gue apa gitu kira-kira gitu. Okay. Jadi gue punya alasan waktu itu, gue minimal harus punya satu bisnis yang bisa memberikan gue kepastian gitu. Tantangan ya? Iya, tantangannya ya itu. Jadi ya gue mulai. Cuman ya gue rasa sih harus mulai ya. Yeah. Kan kata almarhum Bob Sadino kan, dia juga bilang kan, bisnis yang bagus tuh bisnis yang dijalanin. Bisnis yang bagus, bisnis yang dijalanin. Bukan bisnis yang direncanakan doang gitu kan. Tapi rencana juga penting. Karena tanpa rencana, kita kayak perang tanpa strategi kan sebenarnya. Betul. Oke, itu bagus banget masukannya. Nah, tadi kita ngomongin bisnisnya ada Inside Tour nih. Inside Tour tuh apa tuh? Coba ceritain deh. Inside Tour itu tour khusus untuk perjalanan ke Holy Land. Holy Land. Jadi awalnya nyokap kan sebagai pewarta awam, pengajar sama pembimbing rohani juga di Katolik, di gereja Katolik. Yeah. Nah, jadi hampir setiap tahun tuh nyokap selalu berangkat. Jadi setahun antara sekali sampai 2 kali itu selalu berangkat. Biasanya sama tour-tour yang random lah gitu. Nah, jadi tahun 2017 itu singkat cerita nyokap di cancel 2 kali sama satu travel. Kemudian tapi tamu dan pastornya nih sudah siap, sampai pastornya sudah harus cuti dan lain-lain. Cuman perjalanannya di cancel. Nah, akhirnya karena nggak cukup kuota atau? Katanya yang pertama visa telat. Terus yang kedua kayaknya kuotanya terlalu sedikit, gitu. Nah, kemudian nyokap di rumah cerita, katanya, nak nih kita harus berangkatin nih, kasihan udah pada harus cuti, kemudian memang sudah niat mau berangkat gitu kan. Jadi akhirnya dikenalin sama nyokap ke perwakilan yang di Israel langsung. Jadi kita kerjasama sama lenturnya di Israel. Dan itu mulainya dari situ. Jadi April tanggal 5. Biasa emang kalau dari sebuah problem muncul sebuah peluang ya. Iya, betul. Ya, terus gimana tuh jadinya? Mulai yang tour pertama tuh akhirnya tripnya. Tour pertama. Jalan lancar. Jadi April saya baru pertama kali meeting sama si orangnya. Mei itu kita sudah berangkat. Jadi Mei tanggal 25 kita berangkat. Nah, biasanya tuh kalau untuk urus visa Israel itu butuh 30 hari sebelum hari H. Itu harus sudah jadi. Artinya kalau berangkat tanggal 25 Mei, kita harus siapin visa sudah jadi itu tanggal 25 April. Tanggal 5 April, saya baru ketemu sama si lenturnya. Buset. Tanggal 5 April. Jadi kurang lebih selama 10 sampai 15 hari itu kita kerjanya habis-habisan. Jadi mulai dari belajar tentang bikin itinerary, kemudian kita cari flight buat penerbangan ke sana, connecting flightnya juga kita nggak ngerti apa-apa, kita harus pelajari. Kemudian itu sendiri itu semua tuh akhirnya sendiri. Iya, sendiri. Wow. Terus harus bikin logo, terus bikin nama kan juga susah-susah gampang ya kalau mulai bisnis ya. Kemudian visi misi udah jelas gitu ya. Kemudian kita cari vendor souvenir mulai dari koper, kaos, terus desain kaosnya, kemudian kita cari tagline. Itu dalam jangka berapa hari tadi? 10-15 hari. 10-15 hari, wow, oke. Challenging-nya lebih ke ini sih, lebih ke teknis perjalanan, karena jangan sampai kita bikin itinerary itu nggak komplit atau nanti ujung-ujungnya merugikan tamu. Terus flight juga challenging karena flight itu kita harus DP, kita harus cari jam yang tepat untuk disesuaikan dengan itinerary perjalanan yang kita buat. Kemudian challenge lainnya juga dari kita kolekin DP-nya peserta. Ternyata peserta ada yang batal gitu kan, cuman minimum kuota kan harus sekian, jadi kita harus cari pesertanya lagi tambahan supaya bisa tetap berangkat. Kemudian asuransi perjalanan juga kita harus cari yang terbaik.
Ya itu kurang lebih begitu. Jadi kita siapin semua dalam waktu 10 sampai 15 hari. Saya ingat banget tuh, kalau nggak salah nanti boleh cek di tanggalan ya, tanggalan bulan April 2017 itu kalau nggak salah banyak tanggal merah. Jadi banyak hari fitness ya. Gitu. Nah itu saya nggak ada hari libur. Semua tuh dihajar karena tanggal 25 tuh visa harus udah jadi. Terus gimana itu selesai akhirnya jalan ya? Tapi ya jalan lah pasti. Selesai. Puji Tuhan selesai. Jadi kita keberangkatan pertama pesertanya nggak terlalu banyak, total sama pastor, pembimbing rohani, si nyokap, dan tour leader Indonesia itu totalnya 18 peserta. 18 peserta kita berangkat ke Holy Land pertama kali. Wish, mantap. Gitu ya, puji Tuhan sih. Dari situ terus yang berikutnya mulainya kapan? Selanjutnya kita ada keberangkatan lagi itu di akhir tahun. Jadi ada 2 perjalanan. Nah, salah satu pencapaian kita yang saya cukup bangga dengan tim kita yang ada gitu ya. Insider waktu itu kita pernah diinterview oleh salah satu koran. Dalam 12 bulan pertama, turnya berdiri itu kita bisa berangkat totalnya 5 kali perjalanan. Dalam 1 tahun pertama. 5 kali perjalanan dengan tim yang nggak punya latar belakang di bidang tur sama sekali. Keren. Emang semua harus mulai aja dulu ya. Bener, harus mulai. Kalau mau direncanain, mungkin nggak kepikiran tuh bikin tur tadi awalnya. Iya, nggak kepikiran sebenarnya. Tapi malah jadi passion aja justru sekarang. Iya, kebetulan ya itu saya suka jalan-jalan, saya suka traveling, kemudian saya juga suka susun itinerary, maksudnya gini, bikin planning satu perjalanan yang kita nanti mau pergi tuh excited. Mulai dari cari hotelnya, yang diskon, yang promo gitu ya. Terus cari flightnya, terus bikin itinerary-nya, kita searching di Google kota ini kita mau kemana, nah itu saya suka. Tapi ada ininya nggak? Ada problem. Pernah ngalamin nggak pas lagi ada, kan tadi 5 tuh jalan tuh, terus tahun ini kan lebih banyak lagi ya. Iya. Nah itu ada kendala-kendala mungkin lagi pas pelaksanaan, mungkin lagi di sana, kenapa, apa gitu? Oke, kalau kendala secara teknis, puji Tuhan kita kerjasama sama land tour yang bagus. Jadi mereka sangat berpengalaman dan jam terbangnya tuh tinggi sekali. Memang mereka mainnya di situ puluhan tahun. Jadi secara teknis di sana tuh kita ke cover dengan baik. Tapi challenge-nya yang saya lihat kalau di tour itu pertama, khususnya di inside tour, pertama adalah flight. Flight itu kadang kan kalau misalnya peserta belum kekumpul, sedangkan dari flightnya misalnya Emirates, kita harus DP. Nah DP itu yang bisa refund kalau cancel itu hanya 20%. DP-nya itu satu pax itu kurang lebih $150. Artinya kalau kita booking seat untuk 30 peserta, kita harus siapin duit 4.500 US atau kurang lebih 50-60 juta. Nah kalau sampai hari H untuk pelunasan ternyata kita cancel, nggak jadi berangkat karena kurang peserta, yang bisa refund hanya 20%. Dari 4.500 US tadi. Akhirnya kita kejar-kejaran nih. Tim sales juga harus jualannya kenceng. Terus kemudian di satu sisi kita minta mundur terus nih untuk DP-nya. Gitu. Akhirnya kalau kita nggak DP, harga nggak ngiket, kemudian pada saat dekat-dekat kita mau booking, harga bisa berubah. Kadang bisa lebih tinggi dari yang kita sudah budgetin. Nah itu kalau tantangan dari dalam, itu yang saya rasakan paling berasa banget. Tapi kalau on-site, namanya kan negara kunjungan kita itu kan negara konflik ya, Israel. Jadi saya total 4 kali ke sana, 4-4-nya selama saya di perbatasan, itu nggak ada yang sama flow-nya. Nggak bisa di SOP-kan. Kita nggak bisa, jadi kayak kita tuh nggak tahu nih apa yang akan terjadi di perbatasan. Tapi so far selalu lewat. Cuman memang kadang misalnya ada satu perjalanan kita bisa lancar cepet gitu ya. Ada satu perjalanan, ada salah satu tamu kita diinterogasi, kayak random checking. Atau ada satu ibu, namanya Ibu Fatimah, dan di paspornya itu paspor bersih. Belum pernah keluar negeri. Jadi ketahan cukup lama, hampir 2 jam di interview. Jadi hal-hal seperti itu yang kita nggak bisa prediksi. Terus gimana tuh solusinya? Tapi ya nggak masalah, aman kan? Kita juga disupport sih sama guide lokal di setempat. Itu beberapa hal yang memang kita harus perhatikan sih. Tegang-tegang juga ya. Tegang-tegang juga. Mulai usaha baru lagi kan, terus pelajarin lagi semua, learning curve-nya ada. Tapi ya bagus sih. 2019 gimana rencana nih untuk Inside Tour sendiri? Tahun ini kita sudah siapin cukup banyak
target buat tahun 2020. Karena kan kalau kita bicara tour and travel, nggak kayak kita bikin produk hari ini berangkat minggu depan atau bulan depan. Tapi untuk minimal 6-12 bulan ke depan. Jadi target kita sampai tahun 2020 kita punya 25 produk. Itu yang kita targetin. Sampai saat ini 50% baru achievement. Jadi kita targetin 50 produk, kita sekarang 15 produk yang jadi. Oke, bro, kalau dari value-nya Inside Tour sendiri, value-nya sendiri kan ada value-value nih tertentu nih. Apa yang pengen kamu tunjukkan gitu loh kalau dari Inside Tour-nya? Iya, kalau dari Inside Tour, tadi di awal saya cerita, kita belajar dari pengalaman di cancel, perjalanan di cancel. Oke. Kebetulan kita punya beberapa bisnis yang lain tuh semuanya jasa, termasuk si tournya sendiri. Yang saya selalu tekankan ke tim itu adalah tamu itu harus mendapatkan pengalaman yang terbaik. Karena kita bicara sesuatu yang nggak kelihatan kan. Nah, kita mau coba kasih pengalaman yang terbaik. Mulai dari mereka cara bayarnya, terus DP awalnya bagaimana, SOP bagaimana kita melayani customer. Terus yang paling penting juga yang saya pelajari, banyak travel di luar yang mereka itu kasihnya nggak full pack. Maksudnya gini, supaya tampilan harganya murah, tapi kontennya tuh nggak full gitu. Jadi nanti di sana diminta-mintain lagi gitu istilahnya. Iya, bisa exclude-nya banyak, atau kedua, ya misalnya kualitas makanannya turun, kemudian tempat yang dikunjungi juga nggak maksimal. Nah, balik lagi ke value utama yang kita pegang itu adalah pengalaman konsumen itu harus yang terbaik. Karena saya analisa, orang tuh nggak banyak yang balik lagi ke Holy Land setelah dia berangkat satu kali. Tapi ada nggak? Ada juga yang bolak-balik ke Holy Land berapa kali gitu ya. Nah, makanya saya selalu brainwash ke tim, saya bilang sama tim baru, tim lama, pada saat kita meeting, saya coba naikin terus. Orang tuh ke Holy Land bisa lebih dari satu kali, itu butuh dua. Pertama, dia harus punya passion. Kedua, dia harus punya uang. Kalau punya uang, nggak punya panggilan, susah. Atau passion, mendingan ke London, mendingan ke New Zealand. Iya, betul. Gitu. Nah, sebaliknya juga sama. Punya panggilan, tapi nggak ada duit. Iya, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nah, makanya kita selalu anggap 90% sampai 100% tamu yang berangkat dengan Insight itu hanya satu kali seumur hidup. Nah, artinya apa? Artinya kita harus deliverykan ke mereka pengalaman yang terbaik mulai dari pergi sampai pulang. Nah, tapi bukan berarti kita nggak pengen mereka repeat. Ada loh tamu-tamunya Insight yang sekarang udah repeat 2 kali. Kan kita kan baru beberapa kali perjalanan sudah 2 kali ada. Kita tetap follow up juga gitu. Cuman pada saat kita berikan pelayanan, mental kita adalah mereka sekali seumur hidup. Jangan sampai mereka punya pengalaman nggak baik. Iya, bagus. Justru itu keren banget tuh. Nah, ini kan kita sekarang ngomong karena Bro Mario tuh dari member dari Entrepreneur Society juga, dan kita kan punya komunitas nih di Entrepreneur Society ini, tujuannya tuh adalah untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi SARA dan memberikan peluang buat teman-teman di luar sana yang mau untuk terjun menjadi pengusaha nih. Nah, tadi kita udah dengar juga cerita di awal kalau memulai usaha itu yang penting mulai aja dulu. Memang benar harus dengan risk analisisnya juga ya. Kita pikirkan, kita studi. Tapi bukan berarti kita takut tanpa mental gitu. Jadi kita harus memperkuat mental kita dan mau untuk pokoknya jalanin aja dulu gitu. Ambil langkah pertama. Justru dari komunitas ini kita pengen kasih peluang, kalau dari Bro Mario sendiri nih, ada peluang buat teman-teman yang mungkin dengerin di sini yang lagi mau nyari sebuah kesempatan dari Inside Tour. Kira-kira seperti apa tuh? Apa mungkin kalau misalkan ada mungkin kayak kita ngomong dropship atau kita ngomong reseller kan kalau di dalam bisnis yang produk, tapi kalau dalam jasa ini mungkin referral ya. Referral, benar. Ya, jadi gimana? Coba diceritain deh. Ada program mungkin nanti kalau misalnya ada referensi atau referral program gitu bisa dapat komisi gitu ya? Iya. Jadi kalau untuk Inside Tour, kita kan bicara satu perjalanan tuh ada minimum peserta pasti. Ada minimum packs yang memungkinkan untuk supaya bisa berangkat. Nah, dan jumlah packs-nya itu semakin besar, harga akan semakin murah untuk tamu. Itu udah pasti. Nah, makanya kita sadari
kita tuh kalau mau jualan sendirian memang agak sulit. Nah makanya kita butuh perpanjangan tangan nih supaya bisa sama-sama kita berangkatin nih satu grup ini. Kita jualan bareng-bareng. Nah dari Inside Tour sendiri kita ada program namanya adalah program konsorsium partnership. Atau kita sebut sebagai konsorsium non-travel agent. Jadi kalau buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi dalam tanda kutip travelpreneur nih, ini bisa nanti langsung hubungin Kak Mario di bisa cek kita punya Instagram di inside.tour. Inside.tour, atau ada nomor teleponnya mungkin? Atau ada nomor telepon saya boleh? Boleh. Ya, nomor telepon saya di 0818 0817 0817 3888. Oke. Nah, ada ini nggak cerita sedikit juga kalau pengalaman Bro sendiri di Entrepreneur Society seperti apa? Saya kenal Clemens cukup lama ya. Saya kenal dia cukup lama dan saya tahu apa yang dia perjuangin itu untuk membangun Indonesia, khususnya anak muda, bisa lebih baik. Amin. Nah, ada satu yang saya suka tuh adalah dia punya passion yang kita memberi dulu, baru kita terima balik gitu. Jadi itu prinsip yang memang saya juga belajar di gereja gitu ya. Ya kita coba memberi apa yang kita bisa beri tanpa kita mengharapkan balik apa yang kita bisa dapat. Nah kemudian juga saya melihat ada beberapa dari pengusaha muda yang start dari nol, yang sejak bergabung dengan TES, Entrepreneur Society, itu mulai bertumbuh, berkembang, bahkan punya kantor sendiri. Itu yang cukup membuat saya ya kita bisa sama-sama termotivasi bareng gitu melalui komunitas ini. Saling menguatkan dan pertumbuhannya juga kelihatan gitu ya. Pertumbuhan jumlah peserta di tesnya sendiri, kemudian pertumbuhan dari jumlah member ya. Kita sebutnya member. Terus dari sisi tesnya juga, dari sisi organisasi tesnya sendiri juga saya lihat grafiknya naik. Itu sangat amazing sih. Mantap. Ya bagus lah, jadi memang tujuannya supaya kita bisa berkembang bersama-sama. Dan nanti kalau pengen tahu kisah lanjutnya Kak Mario langsung ya, dari Bro Mario juga nih, ada di buku The Art of Entrepreneurship yang akan terbit. Kita bisa pre-order langsung di Bitly, buku tes. Dan nanti kalau mau lihat linknya juga bisa diklik langsung kok nanti di informasi-informasi yang ada di media sosial kita. Oke, terima kasih Kak Mario, Bro Mario nih atas waktunya udah sharing. Semoga menjadi penyemangatan buat teman-teman yang baru mau terjun ke dalam dunia wirausaha. Gak usah takut, memang kalau ngelihat kayaknya mau terjun dalam dunia wirausaha itu susah atau tegang, tapi kita udah dengar juga kisahnya mulai dari nol, dari MLM, dari asuransi, sampai akhirnya merintis bisnis AC, sampai akhirnya terus nerusin beberapa unit bisnis juga, dan sampai bikin tour semuanya karena ibarat kata kepepet lah ya gitu ya tadi kamu. Jadi ada peluang kepepet. Jadilah gitu ya. Oke, terima kasih dan semoga bisa menginspirasi. Semangat terus. Kalau kita di Entrepreneur Society endingnya selalu bilang go bold and beyond.